Smartphone yang satu ini adalah flagship dari Google pada tahun 2018 dan pada saat itu dibanderol dengan harga kurang lebih 11 juta rupiah. Dan di tahun 2022 dengan harga yang sudah turun banyak, apakah smartphone yang satu ini masih nyaman dipakai di tahun ini? Langsung saja, ini dia review Google Pixel 3 setelah 2 bulan penggunaan. Video ini akan dibagi ke dalam dua bahasan inti, yaitu apa saja kelebihan yang ada di dalam smartphone ini dan apa saja hal yang dapat dipertimbangkan sebelum kalian memutuskan untuk membeli smartphone mantan flagship yang satu ini. Tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita masuk terlebih dahulu ke dalam kelebihan smartphone ini. Jika dibandingkan dengan kebanyakan smartphone yang sekarang mempunyai ukuran 6,5 inci ke atas, Google Pixel 3 ini menggunakan layar 5,5 inci yang membuat smartphone ini sangat kompak dan digunakan oleh satu tangan. Sudut tepian layar akan mudah untuk dijangkau oleh jari jempol ke berbagai sudut. Selain ukurannya yang kompak, build quality dari smartphone yang satu ini juga cukup solid dengan frame aluminium dan depan belakang menggunakan kaca Corning Gorilla Glass 5 yang membuat smartphone ini terasa kokoh saat digenggam. Dan hal yang saya suka dari desain Pixel 3 ini adalah dual tekstur yang ada pada bagian belakang, di mana untuk bagian atasnya menggunakan kaca glossy dan bagian tengah bawah menggunakan finishing matte yang halus dan tidak mudah meninggalkan sidik jari khas smartphone Pixel. Layar dari smartphone ini sudah menggunakan panel POLED HDR dengan resolusi Full HD dan aspek rasio 18:9. Tentu saja karena sudah menggunakan layar POLED, kualitas yang ditampilkan dari layar smartphone ini sangat vivid dengan warna hitam yang sangat pekat. Dan karena sudah menggunakan resolusi Full HD di layar yang hanya 5,5 inci, membuat smartphone ini memiliki pixel yang sangat rapat di 443 ppi. Tentunya pixel yang sangat rapat tersebut membuat tampilan smartphone ini menjadi sangat halus, dan jika dilihat dari dekat tampilan dari smartphone ini masih terlihat bagus. Ada juga opsi untuk mengatur warna layar juga menjadi kelebihan lain yang ada di dalam smartphone ini. Terdapat 3 opsi pilihan warna, diantaranya natural yang menampilkan warna aslinya, boost yang akan meningkatkan kualitas tampilan, dan adaptif yang akan menyesuaikan dengan tampilan yang akan ditampilkan. Smartphone yang satu ini masih mendapatkan update ke Android 12 terbaru. Tentu saja, karena sudah menggunakan Android terbaru, maka fitur-fitur terbaru yang ada pada Android 12 seperti pada Pixel seri terbaru tersedia pada smartphone yang sudah rilis 3 tahun lebih ini. Hal yang paling terasa dari Android 12 ini salah satunya adalah dari segi tampilan dan UI yang terasa lebih minimalis dan nyaman untuk digunakan. Selain dari segi tampilan, banyak juga fitur baru yang ada pada Android 12 ini. Salah satunya adalah screenshot yang sudah bisa di-scroll, fitur notifikasi di pojok kanan atas jika menggunakan mikrofon dan kamera, dan juga banyak fitur lainnya yang baru pada Android 12 ini. Google Pixel 3 ini menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 845 dengan sistem fabrikasi 10 nanometer dan menggunakan RAM sebesar 4 GB. Untuk penggunaan harian, seperti scroll Instagram atau buka YouTube, smartphone ini masih nyaman untuk digunakan. Perpindahan antar aplikasi dapat dilakukan dengan sangat cepat, dan animasi pada saat perpindahan aplikasi yang fluid juga membuat smartphone ini terasa sangat lancar untuk digunakan walaupun belum menggunakan frame rate tinggi. Dan untuk kebutuhan gaming, misalnya pada game Mobile Legends, settingan default yang digunakan pada smartphone ini berada pada settingan high dengan frame rate yang tinggi juga. Pada settingan tersebut, game dapat dijalankan dengan cukup baik dengan minim frame drop yang terasa. Sedangkan pada game Genshin Impact, settingan default yang digunakan pada smartphone ini yaitu berada di medium dengan frame rate 30 fps. Dengan settingan tersebut, smartphone ini dapat menjalankan game ini dengan cukup baik di 15 menit pertama. Tapi setelah bermain sekitar 30 menit, smartphone ini akan terasa sangat panas, yang mengakibatkan frame rate yang turun dan juga seringkali terjadi frame drop yang terasa saat ketika bermain game Genshin Impact. Tidak seperti smartphone sekarang yang mempunyai lebih dari satu lensa pada kamera belakang
Smartphone ini hanya menggunakan satu lensa pada bagian belakang beresolusi 12 megapiksel dengan sensor Sony IMX363 dengan bukaan f1.8. Namun, walaupun masih menggunakan satu lensa, hasil kamera dari smartphone ini masih bisa bersaing dengan smartphone menengah di tahun 2022 ini. Dan ini dia hasil kamera dari Google Pixel 3. Hasil foto dari smartphone ini mempunyai detail yang tajam dengan dynamic range yang luas dan fokus yang hampir akurat dalam segala kondisi. Tone warna yang dihasilkan dari smartphone ini lebih cenderung ke warm dan kurang terlihat seperti kondisi aslinya. Namun untuk diupload ke sosial media, ini sudah cukup bagus karena tone warna tersebut sudah sesuai dengan selera saya. Namun ini tergantung preferensi masing-masing, dan untuk perekaman video, smartphone ini dapat merekam video dengan resolusi maksimal di 4K 30fps dengan stabilisasi yang cukup baik, dengan kualitas yang masih dapat diandalkan untuk tahun ini, dan ini dia hasil perekaman video pada kamera belakang Google Pixel 3. Dan ini adalah kualitas dari Google Pixel 3 kamera belakang di resolusi 4K 30fps. Untuk fokusnya tergolong cepat. Dan untuk kamera depan, smartphone ini mempunyai dua buah lensa pada kamera depan, dengan lensa wide beresolusi 8 megapiksel f1.8 dan kamera ultra wide 8 megapiksel f2.2. Dan inilah hasil foto dari Google Pixel 3. Menurut saya, hasil dari kamera depan dari Google Pixel 3 ini terlihat cukup tajam dengan tone warna yang lebih natural dan tanpa adanya fitur beauty. Sehingga pada saat melakukan selfie, smartphone ini akan terlihat jujur sesuai dengan objek yang ditangkap. Dan untuk perekaman video pada kamera depan, smartphone ini dapat merekam video dengan resolusi 1080p 30fps dengan stabilisasi yang cukup baik, ditambah dengan lensa ultra wide yang membuat smartphone ini sepertinya cocok untuk kalian yang ingin membuat vlog menggunakan smartphone. Ini dia kualitas dari kamera depan Google Pixel 3 untuk video. Saya rasa untuk kualitasnya cukup lumayan baik. Untuk stabilisasinya dan mikrofon kalian bisa lihat sendiri. Dan ini untuk kamera wide, dan ini untuk ultra wide. Sepertinya kamera ini cocok jika kalian gunakan untuk ngevlog ya, karena sudutnya terlihat lebih luas jika dibandingkan dengan kamera wide. Selain kelebihan yang dijelaskan tadi, Google Pixel 3 ini mempunyai beberapa kekurangan yang mungkin harus menjadi perhatian kalian ketika membeli smartphone ini. Dan ini dia beberapa kekurangan jika kalian ingin membeli HP mantan flagship yang satu ini. Tahun 2021 kemarin merupakan tahun terakhir untuk Google Pixel 3 mendapatkan mayoritas software update. Dan untuk Android 12 ini akan menjadi update terakhir untuk Google Pixel 3. Dan bisa dipastikan versi Android dari smartphone ini akan mentok pada Android 12. Namun, walaupun tidak mendapatkan update software terbaru, Android 12 menurut saya masih sangat reliable untuk digunakan dalam beberapa tahun ke depan. Misalnya dalam kompatibilitas aplikasi, Android 9 di Asus Zenfone Max Pro M1 saja masih dapat digunakan dan masih banyak sekali aplikasi yang support ke smartphone tersebut. Jika kalian ingin menggunakan handphone ini sebagai daily driver, menurut saya bisa-bisa saja. Dengan catatan kalian tidak menggunakan smartphone ini untuk gaming, karena baterai yang tertanam pada smartphone ini hanya sebesar 2915 mAh saja. Yang jika digunakan dengan pemakaian wajar seperti sosial media, nonton YouTube, dan chatting, smartphone ini dapat dipakai dari pagi hari dan harus di-charge lagi pada jam 5 atau 6 sore dengan sisa baterai sekitar 20%. Skenario pemakaian di atas itu, saya tidak dapat bermain game sama sekali. Dan jika digunakan untuk bermain game, saya rasa smartphone ini akan sangat boros. Mungkin akan membutuhkan 2-3 kali charge dalam satu hari.
Mulai dari seri Pixel 3, smartphone seri Pixel sudah menghilangkan headphone jack. Hal ini merupakan hal yang cukup merepotkan bagi saya, karena headphone yang saya gunakan rata-rata menggunakan headphone berkabel. Sehingga jika ingin menggunakan headphone berkabel di smartphone ini, harus menggunakan adapter dari Type-C ke headphone jack. Atau jika kalian tidak mau ribet menggunakan adapter Type-C ke headphone jack, menggunakan headset atau headphone wireless bisa jadi opsi alternatif jika kalian ingin mendengarkan musik via headset. Memang smartphone ini sudah menggunakan chipset flagship yaitu Snapdragon 845. Namun, untuk penggunaan gaming berat seperti Genshin Impact, performa dari smartphone ini tidak bisa bertahan lama. Mungkin di awal mulai game, smartphone ini akan terasa sangat lancar, namun ketika penggunaan sudah di atas 15 menit, smartphone ini akan mulai terasa panas. Dan otomatis performanya langsung turun karena throttling. Saran saya, jika ingin menggunakan smartphone ini untuk bermain game, kalian harus membeli cooling tambahan supaya smartphone-nya tidak kepanasan yang dapat menurunkan performa saat bermain game. Itu dia review mengenai beberapa kelebihan dan hal yang harus diperhatikan ketika kalian ingin membeli HP ini dan menjadikannya sebagai daily driver. Jika kalian tidak terlalu bermasalah dengan beberapa kekurangan yang telah dijabarkan di atas, saya rasa smartphone ini cukup lumayan worth it untuk dibeli di tahun ini. Mengingat harga bekas dari handphone ini sudah terjun bebas kisaran di bawah 2 jutaan saja. Jika kalian menyukai video ini, kalian bisa klik like dan subscribe channel ini supaya bisa memberikan update untuk video berikutnya dari channel ini. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.